Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana hujjatan lana wa la 'alaina. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kita kirimkan Al-Fatihah, kita doakan khususnya untuk saudara-saudara kita di Cianjur yang ditimpa musibah gempa. Kita doakan yang meninggal, yang kurang lebih jumlahnya udah mencapai 300 lebih. 300 lebih. Yang belum ketemu ada. Iya, mudah-mudahan mereka khususnya yang beragama Islam meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allah terima kebaikannya, iman Islamnya, dan yang semua kesalahannya. Juga yang terluka, yang sakit, mudah-mudahan disehatkan, diberikan sehat segera. Juga harta yang hilang, harta benda yang rusak, mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan musibah khususnya di negeri kita Indonesia Allah angkat, Allah berikan rasa aman, apalagi di akhir tahun ini banyak ya Ustaz. Sering Aceh 26 Desember. Ya. Aceh 26 Desember mau tahun baru 24 Desember. Besok ya pokoknya menjelang akhir-akhir tahun ini peringatannya banyak. Jadi entah karena memang momen kemaksiatan atau yang lain, tapi intinya agar kita ingat. Dan mudah-mudahan tadi kita semua diberikan perlindungan, diselamatkan, khususnya juga negeri kita Indonesia ini. Juga kita hadiahkan juga pahala Al-Fatihah ini dan ngaji kita untuk almarhumah Bu Sutiah binti Panjenengan Satiri atau Bu Dudu. Mudah-mudahan Allah juga terima iman Islamnya, diampuni semua kesalahannya. Juga untuk Bapak Prahendi, mudah-mudahan segera disembuhkan, sehat pulih seperti sedia. Amin, amin. Terima Dan kasih. untuk kita semua juga mudah-mudahan Allah jaga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mobil. Amin. Baik. Kita masuk ke terjemah surat Al-Maidah. Sekarang ayat 110. Iya, halaman 5 ayat 110. Nggak jauh beda Bu Herli, paling 110 halaman. 110 Ustaz. Mohon baca. Kemarin cuma satu ayat. Oh, dari 109 sampai 10. Oh, panjang kan kalau satu ayat. Cuma satu ayat Bu Ica kehilangannya. Tapi panjang. Iya, sekarang yang juga 109 kemarin. Ya, kemarin 109. Oh, iya, sekarang 110 Ustaz. Iya. Satu ayat. Lihat lagi nih sekarang. Ini panjang juga. Iya lumayan. Tenang, ada Bu Ica sekarang mah. Waduh. Kemarin dia nih penyemangatku, penyemangat diriku. Ya Allah, hampir tumbang disemangati langsung. Amin. Baik, kita baca ayatnya dulu. pendek, nggak ada Bu Ica soalnya. Oh tuh. Sekarang ayatnya panjang. Aduh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ semangat teuing. Iz ayyatuka biruhil qudusi tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Iz ayyatuka biruhil qudusi tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Wa iz takhluqu minat tini kahayati thairi biizni fatanfukhu fiha. Wa iz takhluqu minat tini kahayati thairi biizni fatanfukhu fiha. Kita ulang. Wa iz takhluqu minat tini kahayati thairi biizni fatanfukhu fiha. Wa iz takhluqu minat tini kahayati thairi biizni fatanfukhu fiha. Fatanfukhu fiha fatakunu khairam biizni. Fatanfukhu fiha fatakunu khairam biizni. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa biizni. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa biizni. Wa id tukhrijul mauta biizni. Wa id tukhrijul mauta biizni. Wa id kafaftu bani Israila anka ijitahum bil bayyinat. Wa iz kafaftu bani Israila anka ijitahum bil bayyinat. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. An aminu bi wa bi rasuli qalu
آمنا واشهد بأننا مسلمون. An aminu billahi wa rasulihi qalu amanna washhadu bi annana muslimun. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء أن ينزل علينا مائدة من السماء. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kita bahas materi dulu, Bunda. Sedikit. Kita bahas terakhir tuh jama' Muannas salim udah, jama' taksir udah, asmaul khamsah udah ya, Bunda ya? Isim maksur. Muzakkar salim. Apa yang belum? Sampai muzakkar salim, jama' taksir. Jama' taksir. Oh, jama' taksir. Oke. Asmaul khamsah belum. Sekarang yang asmaul khamsah, yang nomor 6. Asmaul khamsah. Halaman 3, Bunda, yang halaman 3. 5. Terus yang di sana pengertiannya ada nomor 6, asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah? Kalau dengar asmaul khamsah itu apa, Bunda? Asmaul itu kan nama-nama ya, Ustaz. Lima. Jadi 5 nama. Boleh, atau 5 isim ya? 5 isim. Oh, iya. Atau isim yang 5 boleh. Isim yang 5, ya isim yang 5. Asmaul khamsah isim yang 5, Ustaz ya. Isim yang 5. Apa saja isim yang 5 ini? Ada di sini. Abu. Ada yang di situ ya. Abuka. Apalagi? Abuka, akhuka, hamuka, Zumalin. Oh, abuka, akhuka. Apa artinya ini, Bunda? Apa, Ustaz? Kepunyaan itu kan yang punya. Yang berubah dari abuka, apa artinya abuka? Bapakmu. Oh. Abuka, bapakmu. Ahuka. Saudaramu. Terus hamuka. Mulutmu. Bukan. Ini bisa mertua, Bunda ya, mertuamu. Oh, dia berhubungan dengan saudara. Mulutmu yang mengfuka ya.
Mertua ya ini. Oh, mertuamu. Mertuamu. Kita tulis dulu. Kemudian fuka. Mulutmu. Mulutmu. Salah catatan tadi. Abuka. Kenapa spesial ya kata Nah ini kita bahas kenapa dia spesial. Nah itu. Hamuka. Mertuamu. Mertuamu. Terus fuka. Mulutmu. Fukamu mulut. Mulutmu. Zumali. Terus terakhir Zumali. Malin. Yang mempunyai Kenapa fuka isim ya Pak Ustaz? Mulut isim kan, mulut benda. Iya, kata benda. Kata benda. Kata benda. Abuka bapamu, abuka saudaramu, hamuka mertuamu, fuka mulutmu, zumalin yang mempunyai harta. Ini semuanya namanya yang 5 ini asmaul isim yang 5. Kenapa dia spesial atau kenapa dia kok dibedakan dengan yang lain? Padahal sama-sama isim. Iya. Apa tuh? Perbedaannya adalah pertama kita bandingkan dengan isim yang lain dulu. Di sini ada kata babun aja dulu. Babun. Artinya apa babun? Pintu. Pintu, Bunda ya. Babun pintu. Kemudian kalau dia ini kan domah babun, Bunda ya. Terus kalau dia jadi fathah jadi baban. Oke. Kalau dia kasrah jadi babin. Gak ada yang berubah Bunda ya. Maksudnya gak ada tambahan huruf ya. Sesuai aturan gitu ya. Tetap bun, ban. Adapun alif ini memang secara penulisan dia harus ada alifnya Bunda ya. Babun, baban, babin. Kemudian juga babun ini kalau kita katakan kita gabung menjadi kamu, gabung dengan kata kamu, pintumu, ini juga nggak ada perubahan. Kita cukup bilang babuka. Nggak ada tambahan huruf Bunda ya. Maksudnya tetap babu aja, babuka gitu. Nggak ada tambahan apa. Nah, berbeda dengan asmaul khamsah nih. Perhatikan perbedaannya. Bapak ini kalau dia tunggalnya sendiri seperti ini tulisannya. Abun. Ya. Sama seperti babun Bunda ya. Ya. Dia ujungnya. Babun, abun. Tapi kalau dia digabung nih dengan kata kamu, babun terus babuka, pintumu. Abun, kalau kita bilang abuka, ada gak perbedaannya ini? Ada wawu. Ada. Ternyata ada tambahan wawu, Bunda. Oh iya, ada tambahan wawu. Babu. Maksudnya ditambahkan ka ini berarti diidofahkan Bunda ya. Maksudnya abu ini kan mudof, kaknya mudof ilaih. Jadi ketika dia digabung dengan kata lain, diidofahkan, dia ternyata berubah atau ada tambahan huruf yaitu wawu. Kalau kata yang lain selain isim yang 5 ini enggak ada. Babun terus jadi babuka enggak. Atau ilmu kita bilang ilmuka saja, ilmu. Tapi ini artinya tunggal juga ya. Ini tetap tunggal, Kita pakai kamu, jadi pakai kamu doang. Nah, berarti jadi di sini syaratnya asmaul khamsah itu harus idofah Bunda ya. Enggak boleh sendiri. Kalau sendiri dia normal. Kalau dia mandiri nih, abun, ahun, dia nggak ada perubahan. Jadi syaratnya berarti dia harus diidofahkan. Jadi tidak berdiri sendiri ya? Tidak berdiri sendiri. Dan diidofahkannya selain ke domir ana. Ke domir ana, Bunda ya. Selain. Jadi ke yang lain bisa disebut asmaul khamsah. Tapi kalau diidofahkannya ke saya, nggak jadi asmaul khamsah. Contoh, abun, kita bilang bapakku jadi apa? Abatu. Abi doang, normal abi dia. Abi doang, abi. Bapakku. Nggak jadi asmaul khamsah Bunda ya.
Ya. Kalau sendiri dia jadi asmaul homsah, kalau ditempelkannya dengan aku juga tidak jadi. Nggak jadi asmaul homsah. Jadi kalau jadi asmaul homsah kalau kamu saja. Enggak, selain diidofahkan itu selain juga idofa. aku. Kalau berdiri sendiri mak enggak ya? Selain aku semuanya asmaul homsah. Oh. Berarti itu pun kalau idofah, kalau memang tidak idofah jadi enggak jadi juga. Bapak kita atau bapak nah kami. Ya abuna jadi asmaul homsah ya. Aduna. Oh. Selain berarti selain ke aku. Selain ke aku. Maka kalau diidofahkan ke yang lain jadi asmaul homsah. Kalau ibuku, ibu mah nggak masuk. Dia normal ya? Bunda. Khusus untuk 5 ini Bunda. Umi. Umun ini dia isim biasa. Jadi kalau umun terus kita bilang ibumu, dia nggak ada perubahan sama gini aja. Anak enggak juga ya Ustaz ya? Enggak ada. Ya, enggak. Yang 5 ini Bunda ya? Yang 5. Hanya 5 itu ya Pak Ustaz? Kalau yang terakhir kok udah pakai ka Ustaz, Zumalin itu sendiri. Ya ini berarti diidofahkannya ke kata malin. Yang jadi ininya ju-nya Bunda ya, asmaul homsahnya ju-nya. Nah, jadi pertama asmaul homsah ini nggak bisa berdiri sendiri, dia harus diidofahkan dan diidofahkannya selain ke domir aku. Maka akan muncul asmaul homsahnya. Di sini perbedaannya ketika diidofahkan tandanya wau, ada waunya. Padahal aslinya enggak. Kalau kata abukanya sendiri tidak idofah, dia ini kan kata-kata ini kalau diidofahkan baru berubah seperti ini. Jadi asmaul homsah, dia statusnya jadi asmaul homsah. Tapi seandainya tidak idofah, dia tidak idofah sendiri. Jadi berdiri sendiri. Kayak gini, kayak abun ini Bunda. Dia enggak masuk asmaul homsah karena dia normal kayak isim yang lain. Abun kan enggak, ini kan bapakmu. Ini abun kan bukan. Bapak aja. Bapak aja. Kalau bilang bapakmu tapi tidak idofah, itu berupa abuka apa tetap pakai waw? Tetap harus pakai waw karena dia asmaul homsah. Berarti tidak idofah. Gini, Ustaz. Gimana Bu Citra? Misalnya bapakmu dokter gitu ya. Berarti dia pakai asmaul, misalnya berarti dia pakai asmaul hamzah ini kan karena dia statusnya ada idofahnya. Berarti kalau gimana? Lanjut lagi. Ya, bapakmu pulang. Misalnya idofahnya, misalnya bapakmu dokter atau berarti harus pakai asmaul hamzah ini. Tapi kalau misalnya cuma ngomong bapakmu pulang, misalnya bapakmu pulang misalnya ya. Tetap kita kan fokusnya ke kata bapak. Kaknya. Mau bapakmu, bapak kita, bapak mereka. Juga sama aja. Dia statusnya asmaul homsah. Yang penting diidofahkan, digabungkan. Tapi selain gabung dengan kata saya. Digabung Ustaz. Idofah itu digabung. Idofah digabung, menggabungkan 2 kata atau lebih. Kalau bapakmu pulang itu kan tidak 2 kata dia. Tidak. Kalau udah bapakmu pulang kan udah ada kalimat pelengkap. Ini mah fokus ke kata bapak ini digabung dengan kata lain. Bapakmu, bapak mereka, bapak dokter, bapaknya Pak Dokter, itu kan diidofahkan Bunda ya. Jadi intinya di sini harus idofah. Jadi syaratnya nggak bisa sendiri gini, harus idofah dan idofahkannya selain ke bapak. Nah, yang menjadi perbedaan di sini, kenapa dia dikhususkan yang 5 ini? Karena kalau normalnya kan abun atau babun ini Pak domah nih, dari domah, kemudian jadi fathah, jadi kasroh. Adapun kalau asmaul homsah, yang tadinya kita ambil yang abuka ini, kalau jadi nasab, abun ini kalau kita jadikan ini kan domah ini berarti rofa Bunda ya. Tapi kalau dia jadi
Jadi nasab kan fathah harusnya. Nah, kalau asmaul homsah dia jadi alif wawunya berubah. Jadi kalau mau bilang bapakmu, dia jadi abaka. Jadi wawunya berubah jadi alif. Ahun, ahuka. Kalau kita jadikan posisinya sebagai nasab, Bunda ya. Sebagai nasab. Sebagai nasab ini seperti kemasukan inna. Iya. Kemasukan inna. Inna dan saudara-saudaranya. Dan saudara-saudara berarti bilangnya inna aba. Unna. Aba. Kan asalnya abuka. Tapi kalau kemasukan inna, wawunya berubah jadi abuka. Jadi alif, Bunda ya. Jadi alif. Abaka. Kemudian kalau kemasukan penyebab kasroh, contoh ma'a bersama. Bersama. Dia berubah jadi ya. Abika. Abika. Oh, maaf. Jadi wawunya ini berubah jadi alif kalau dia nasab, berubah jadi ya kalau dia jer. Itu perbedaannya, Bunda. Iya. Berbeda pokoknya dengan berubah-ubah aja dianya ya. Berubah-ubah, tapi perubahannya beda dengan yang lain karena kalau yang lain kan tadi doma, contoh yang umuka nih, umuka kemasukan inna dia jadi inna. Inna jadi inna itu fathah. Ummaka fathah doang. Ummaka. Kalau ma'a kemasukan ma'a bersama jadi ummika. 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 Nah, jadi bedanya kalau yang ini mah doma, kemudian jadi fathah, kemudian jadi kasroh. Tergantung penyebabnya. Nah, kalau asmaul homsah mas, tadinya wawu, jika ditanya tanda rofanya apa? Wawu. Terus inna abaka jadi alif, tanda nasabnya alif. Kemudian tanda jernya ya di sini berarti. Ya asmaul homsah itu tanda rofanya wawu, tanda nasabnya alif, tanda jernya ya, Bunda. Itu bedanya. Kalau yang lain kan doma, tanda rofanya doma, tanda fathahnya fathah, tanda nasabnya fathah, tanda jernya kasroh. Jadi spesial perubahannya itu aja. Jadi dari wawu bisa berubah jadi alif, bisa berubah jadi ya. Itu aja, Bunda ya. Ya. Mudah-mudahan. Aku yang pusing. Aku pusing juga. Tenang aja, udah. Terima aja dulu. Iya, itu aja udah sore. Terima aja dulu, catet. Catat saja, Bu. Nikmati saja. Kita nikmatin saja. Buka, hamuka, fuka, rumah. Jadi asmaul homsah itu abuka, ahuka, hamuka, fuka, jumalin. Adapun yang spesialnya karena dia tanda rofanya berarti wawu, tanda nasobnya fathah. Alif. Alif ya. Tanda nasobnya alif, tanda jernya ya. Normalnya kan tanda rofanya. Kalau normal, isim normal, domah rofanya. Tanda nasobnya fathah, tanda jernya kasroh. Itu aja bedanya, Bunda. Ya, terima dulu. Catat jadi saja. umun, kemudian inna uman, fathah, terus ma'a ummi. Ummin, jadi kasroh. Adapun asmaul homsah berarti kalau dia rofa, contohnya jadi abuka. Kalau dia nasob, contoh jadi objek, Bunda, atau kemasukan inna. Abaka. Jadi inna abaka, jadi alif. Kalau kemasukan jer, jadi inna abika, ma'a abika. Perbedaannya itu.
Ya. Alhamdulillah. Pagi-pagi udah agak pusing-pusing dikit. Kayaknya yang paling pusing aku tuh. Iya, aku ikut juga lah pusing. Wah, ini udah mau pusing, capek. 7 keliling pusingnya nih. Oke. Betul pusing. Aduh. Baik, bisa nanti dilihat di videonya, mudah-mudahan bisa diulang kalau belum paham. Iya, oke. Kalau belum paham juga bisa tanya Bu Citra atau Bu Rodiah ya. Waduh, punya 2 guru kita. Iya. Bu Nina, tenang. Ya, Bu Rodiah. Ustaz, ini tapi contohnya Inna Abana nih apa Ustaz? Contohnya yang di kolom atasnya. Oh ya, contoh nih yang di kolomnya nih. Ini kan ngebahas tentang nasob ya, yang di kolom itu. Di sini Inna Abana, sesungguhnya bapak kami. Inna Abana. Nah, Abana ini kan berarti dia nasob, gitu ya. Kami. Dia kondisinya nasob. Tanda nasobnya alif. Tanda i'rab nasobnya alif. Kan kalau normalnya tanda nasob itu fathah. Tapi untuk asmaul hamzah ini dicontoh di sini inna abana lafi dholalin mubin. Sesungguhnya bapak kami sungguh di dalam kesesatan yang nyata. Tapi fokus pembahasannya di kata abana, masukkan inna. Ini tandanya bukan fathah tapi alif. Abana alif. Kenapa tandanya alif? Karena dia asmaul hamzah. Itu Bu Citra. Ini kan lagi ngomongin asmaul bingung Ustaz. Ini kan lagi ngomongin bapakmu, tapi kok jadi bapak kami ya Ustaz ya? Padahal kan contoh asmaul hamzah ini Ustaz. Oh iya. Tadi syarat asmaul hamzah itu diidofahkan. Selain Bunda ya. Selain ke domir aku. Berarti disandarkan ke domir kamu, domir kita, domir yang lain selain aku boleh Bunda. Statusnya tetap asmaul hamzah. Dia mau bilang abuka boleh atau Abu Muhammad juga boleh. Contoh kita katakan Abu Muhammadin. Di sini berlaku nih status asmaul hamzah. Kenapa? Karena dia diidofahkan. Digabung 2 kata, bapaknya Muhammad. Nah, yang menjadi kasusnya ininya tanda ininya Bunda, wow. Karena kalau isim yang lain, contoh Ibu Muhammad, kita katakan Ummu Muhammadin. Tandanya domah. Kalau asmaul hamzah tandanya wow. Jadi syaratnya diidofahkan ke semuanya, ke kata yang lain, bapak kita, bapak kamu, bapak mereka, selain ke domir aku. Kalau domir aku nggak jadi asmaul hamzahnya. Dia abi ya, dia abi. Gimana Bu Citra? Masuk nggak? Masuk kalau Bu Citra gampang tuh. Kalau Bu Citra kecil kata Bu Citra. Kita lagi ngebahas asmaul hamzah ini kan cuma 5 kata ini Ustadz ya. 5 kata. Tapi contohnya kok maksudnya nggak ada penjelasan kecuali buat berlaku untuk semua bapak kecuali bapak aku. Tapi contohnya gimana ya lagi ngomongin ini tapi contohnya begini. Contohnya bapak kami ya. Ya bapak kami. Padahal lagi ngomongin 5 kata ini gitu Ustaz, jadi bingung. Lagi ngomongin kakak. Ya, memang biasanya yang sering dihafal itu pakai domir kamu Bunda ya. Jadi enggak yang dihafal itu enggak abuna, ahuna, hamuna. Itu di kitab-kitabnya pun sering dipakainya domir kamu. Tapi nanti dijelaskan bahwa ini kamu ini bisa berubah, tapi kecuali aku. Kalau aku nggak bisa. Jadi kalau bapakku itu nggak bisa. Tapi bapakmu, bapak kami, bapak mereka itu bisa. Lumayan agak jauh, tapi maksudnya biar dari abuka ini ternyata bisa kok dengan yang lain. Kenapa anaknya?
Kayak ngantuk Bunda itu kan. Oh. Ada mamanya nggak? Ada Bunda, ada. Oh, ada. Ada. Oke. Insya Allah nanti kita ulang-ulang lagi kalau nanti atau kalau ketemu kasus di ayat yang kita terjemahkan kita singgung. Oke. Kita masuk ke terjemah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Penyayang. Diikuti Arabnya dulu ya nanti Bunda. Oh iya, lupa. Saya baca Arabnya, Bunda Arabnya baru. Idz qalallahu, ketika Allah berfirman. Isqalallahu, ketika Allah berfirman. Ya Isa. Ya Isa. Wahai Isa. Wahai Isa. Ibna Maryam. Ibna Maryam. Ibna Maryam. Putra Maryam. Putra Maryam. Kita ulang. Idz qalallahu. Ketika Allah berfirman. Ketika Allah berfirman. Ya Isa bin Maryam. Ya Isa bin Maryam. Wahai Isa putra Maryam. Wahai Isa putra Maryam. Oke. Uzkur. Ingatlah. Uskur. Ingatlah. Fil apa Bunda? Uzkur. Uskur. Fi'il amr. Uskur. Amr. Apa madinya? Uzkur. Gak ada Nina. Gak ada Nina. Apa madinya Bunda ini? Madi. Uzkur fi'il amr. Apa madinya Bunda? Putri, apa madinya? Uzkur ini. Uzkur. Apa kira? Hilangkan hamzahnya. Berarti kan ada hurufnya ini nih. Patahkan semua. Jadi Zakaro. Oke, Zakaro. Zakaro. Ini fi'il madinya Bunda, artinya mengingat. Ya Zakaro. Mudorinya Yuzakiru. Kan tambahkan ya. Yuzakiru ya. Huruf pertamanya jadi mati. Jadi yuzakiru. Apa bacanya? Enggak. Apa? Apa dibacanya ini? Yuzkiru. Yazkiru. Ini tiga huruf pasti depannya patah. Oh yazkiru. Yazkiru. Kalau amrnya ku berarti mudorinya juga ku. Jadi yazkuru. Yazkuru. Oke, jadi zakaro, yazkuru, uzkur. Nah, ini hamzahnya zakaro. Kaidahnya gini, kalau di amr itu, kalau tengahnya u, berarti depannya u. U juga ya. U juga, uzkur. Kalau hamzah wasal kayak gitu. Kalau ya, huruf ketiganya dari hamzah ini 1, 2, 3 atau tengahnya di sini u, maka depannya u. Kalau seandainya tengahnya a, ini kar, seandainya kar, berarti i depannya. Iskar. Atau kalau tengahnya i juga i. Jadi hamzah wasal ini ada dua pilihan di amr 3 huruf. Kalau u berarti depannya u, kalau a atau i berarti i depannya. Izkur. Izkir atau iskar. Zakaro yazkur uzkur. Bu Herli tasrif uzkur amr. Masih ingat nggak aku ya? Ingat, gampang nih. Kuncinya yang mana? Kuncinya yang mana? Apa ya? Uskur gitu ya? Ukru ya? Uskur, uskiru. Itu ikutnya uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Tanpa rusak, aku lagi nggak on. Ganti. Uf'ula. Sekarang Bica. Coba, ya. Aduh, mampus aja aku. Tabel fi'il amr.
Uzkur. Uskura. Uskiri. Uskurna. Coba diulang dari uzkur. Erli, Bu Erli kan Bu Erli kan Ustaz? Ya aku ikut Ica Bica. Sekarang Bica dulu, sekarang dialih. Enggak Bu Erli. Beli nanti. Kalau nemu yang agak susah lagi. Uskula, uskulu. Uskuru. Terus? Uskura, uskuru. Uskuri, uskuro, uskurani. Uskurna. Uskurna. Jadi uskurli, uskurla, uskura, uskuro, uskurna. Uskuro, uskurna. Ini betul ya? Udah betul, Ustaz? Betul. RD sudah selesai. Aduh. Uskurna. Dua kali uskuro, Ustaz. Dua kali ya. Uskuronya di atas. Uskuro lagi kolam 2 ya. 2 kali. Berarti kalau uskur ini nyuruhnya anta, kamu sebutlah, kamu ingatlah. Kalau ini antuna, kamu berdua. Uskuro, maksudnya kamu berdua ingatlah. Kalau ini antum. Jadi apa bedanya uskuro yang di atas dengan uskuro yang kolong di bawah, Ustaz? Bedanya kalau yang uskuro di atas 2 laki-laki, kamu berdua. Laki-laki. Kalau yang di bawah uskuro, kamu berdua perempuan. Tapi sama ya tulisannya ya Ustaz? Sama ya. Bedanya gimana? Gampang. Contoh depan saya ada Putri Bu Ica. Maka saya bilangnya coba ingat. Saya bilangnya ingatlah berarti uzkuro. Nah, berarti perintah ini untuk perempuan. Kenapa? Karena Bu Tri sama Bu Ica perempuan. Bener nggak? Gitu. Kalau dia laki-laki? Kalau depan saya ada Bapak sama Uskuro juga sama. Uskuro juga. Cuma berarti kamunya berduanya untuk laki-laki. Jadi nggak ada beda kata-kata. Nggak ada, kalimatnya sama. Sama orangnya aja ya. Beda dengan kamu sendiri laki-laki dan kamu sendiri perempuan. Beda nih. Kalau kamu laki-laki kita perintahnya uzkur. Berarti ke kamu laki-laki. Tapi kalau uzkuri perempuan. Kamu perempuan. Berbeda juga kalau banyak. Kalian laki-laki kita bilangnya uskuru. Kalau kalian perempuan bilangnya uskurna. Beda. Kalau yang 2 mas sama. Yang 2 sama. Kita ulang. Idh qala Allahu ya Isa bin Maryam. Isqalallahu ya Isa bin Maryam. Ketika Allah berfirman wahai Isa putra Maryam, Uzkur ni'mati. Uzkur ni'mati. Ingatlah nikmatku. Ingatlah nikmatku. Mana akunya? Iya. Ya-nya ya. Iya. Iya-nya. Ini kan ada nikmatun. Nikmati. Nikmatku. Plus ya. Nah, akunya ini. Ya. Ini nikmati nikmat. Nikmatku. Alaika. Atas kamu. Atas kamu. Kita ulang. Uzkur ni'mati alaika. Uzkur ni'mati alaika. Ingatlah nikmatku atas kamu. Wa ala walidatika. Wa ala walidatika. Dan atas ibumu. Wa ala walidatika dan atas ibumu.
Walidatika. Kata walidah. Walidain. Walidah. Melahirkan itu bahasa Arabnya walada. Waladan. Melahirkan. Walada. Melahirkan walada. Kan waladan. Melahirkan. Pak Waladan. Iya, Pak Waladan tuh Pak melahirkan. Enggak, nanti ada lagi. Walada melahirkan. Mudorenya yalidu. Yalidun waladan. Nah, di surat Al-Ikhlas Bunda ada ayat lam yalid walam yulad. Oh, tidaklah Allah itu beranak tuh ya Ustaz ya. Tidaklah Allah melahirkan. Dan tidak pula. Dan dipasifkan walam yulad. Ini pasifnya tidak dilahirkan. Yalidu melahirkan, dilahirkan yuladu. Tidak Allah melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidaklah Allah melahirkan atau beranak dan tidak diperanak. Amarnya walada yalidu lid. Lid, lahirkanlah lid. Orangnya, orang yang melahirkan berarti walidun. Walidun. Kalau ada dua orang walid. Berarti ada namanya orang walid. Nah, berarti secara makna dia yang melahirkan. Bisa jadi maksudnya yang melahirkan kebaikan. Satunya walidun, duanya walidani. Sebab itu kita kalau doa Allahumma gfir li wali walidayya. Dua orang tua. Tapi kalau kita mau bilang ibu, dari kata walid ini tambahkan tak marbut. Walidatun. Jadi walidatun. Jadi kalau ibu itu selain umun Bunda ya, selain umun. Walidatun. Maka bahasa Arab lainnya walidah, yang melahirkan. Nah, anaknya waladun. Jadi anak yang dilahirkan itu berarti waladun. Waladan, Pak Haji waladan, ini secara makna berarti anak. Dan ini bisa jadi karena beliau orangnya sayang anak, periang, ceria, menghangat suasana kan, Masya Allah. Doa itu nama itu doa ya. Doa ya. Sebab itu kita mengasih nama itu yang baik. Waladun anak apa? Anak laki-laki. Waladun anak laki. Ustadz, ini kan walada, mudorinya yalidu, wawunya hilang ya Ustadz? Iya benar. Iya. Jadi kalau fi'il madhi wajada diawali wawu Bunda, jadi kalau nanti ada kata kerja 3 huruf diawali wawu, contohnya walada atau nanti wajada yajidu jid. Ini wawunya langsung hilang Bunda. Wa'ada jadi ya'idu. Ya'idu. Sebenarnya ada, cuma dihilang. Tidak. Yajidu. Wajada yajidu jid. Ini jadi kalau nanti ketemu kata kerja 3 huruf awalannya wawu, mudorenya langsung ya-nya wawunya hilang. 3 huruf juga yang mudore. Aslinya Mas sebenarnya walada yalidu ini aslinya mah yaulidu ya Bunda. Cuma kan susah diucapkannya. Yaulidu susah. Nah, sebab itu kayak dalam bahasa Arab karena sulit, berat dia bisa, maka hilang wawunya jadi yalidu. Wa'ada apa tadi artinya Pak Ustaz? Berjanji. Wa'ada itu berjanji. Kalau wajada menemukan, mendapat. Jada wajada. Manjada wajada. Kalau ini berjanji. Wa'ada tadi apa? Berjanji. Kalau ini mendapatkan. Iwalidah itu orang yang melahirkan atau ibumu. Boleh gak diartikan mamahmu? Boleh. Umimu boleh juga. Mamimu boleh juga. Kita pakai ibumu. Walidatika. Mbokmu. Boleh juga.
Kita ulang dari awal. Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Ketika Allah berfirman, wahai Isa ibn Maryam, Uzkur ni'mati 'alaika. Uzkur ni'mati 'alaika. Ingatlah nikmatku atas kamu. Wa 'ala walidatik. Wa 'ala walidatik. Dan atas ibumu. Terjemahkan langsung, Bunda. Ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, ingatlah nikmatku atas kamu dan atas ibumu. Ketika ayatuka. Belakangnya ada tu, siapa Bunda? Kamu. Aku menguatkanmu. Oh, tuka. Oh, maksudnya dikanya. Ayat aku menguatkanmu. Jadi Allah menguatkanmu. Oke. Aku menguatkanmu. Akunya Allah. Ayat tuka aku menguatkanmu. Ayat tuka aku menguatkanmu. Fi'il apa ayat tu? Madi. Oke, fi'il madi. Berapa huruf ini? Hamzah, ya, 3, 4, 5, 6. Ada tasdidnya. Kok banyak banget Bu Radia? Itu tukanya mah ada tasdid. Oh, enggak usah ya, tanya hilang ya. Kayaknya mah enggak ini Bunda. Hamzah, ya, dal. Ini cuma 4 Bunda ya. Aslinya ayyada dia. Adapun di sini kenapa taknya ada tasdid ini nanti pembahasannya ke tajwid ya. Idgham, dal ketemu tak. Iya. Aslinya mah ayyada dia Bunda. Ayyada. Di 4 huruf doang. Idgham misli kon Idgham apa namanya? Dal ketemu tak. Idgham misli mutajanisan ya Bunda. Sejenis ya, sejenis. Sejenis dia makhluknya. Mutajanisan. Kalau aku menguatkan ayat tuh, kalau dia menguatkan ayyada. Mudorenya apa nih? Aku. Ayyada 4 yu. Aku. Jadi apa? Ada alif hamzah ya. Tasdid. Yu ayyidu. Ayat tuka. Ayyadatu. Ayatu. Ilmanya jadi ayyada. Yu ayyidu. Ayat tuka. Oh, asalnya ayyada ya. Amarnya apa Bunda? Ayat. Ayyid. Kalau 4 huruf mah fathah kasrah Bunda. Ayyada, yu ayyidu, ayyid. Ayyada, yu ayyidu. Artinya menguatkan. Menguatkan. Ayyada, yu ayyidu, ayyid. Itu terata tasrif ayyada. Ayadu. Ilmadi wajan yang biasa. Oh, Ica juga bisa. Ayada, ayadat, ayadata, ayadna, ayadta, ayatuma, ayatum, ayati, ayatuma, ayatuna, ayatu, ayatna. Okay. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, Ucika. Ustaz. Iz ayyatuka biruhil qudus. Iz ayyatuka biruhil qudus. Ketika aku menguatkan kamu dengan ruh kudus ya. Oke, ketika aku menguatkanmu dengan roh kudus. Dengan roh ini kudus. apa di roh kudus? Dikasih roh. Malaikat Jibril ya maksudnya. Roh kudus itu malaikat Jibril. Jadi dikuatkan oleh malaikat Jibril. Iya, di malaikat Jibril selalu menemani Nabi Isa. Oh, gitu. Waktu bayi teh ya. Iya. Kalau Nabi Isa mah bayinya udah bisa ngomong Bunda ya.
Iya. Oh iya, bayi bisa bicara ya. Sudah diizinkan bisa berbicara. Kita ulang dulu. Wa iz ayyatuka biruhil qudus. Iz ayyatuka biruhil qudus. Ketika aku menguatkanmu dengan Ruh Kudus. Itu malaikat Jibril ngapain menemani isi Nabi Isa? Ya berarti menolong Nabi Isa dalam menyampaikan risalah. Oh, menyampaikan wahyu tetap. Iya, yang nama malaikat yang menyampaikan wahyu kan? Iya, Jibril. Malaikat Jibril. Bukan menemaninya dari kecil apa maksudnya udah semua nabi kan ada Roh Kudusnya. Kalau dibilang semua nabi enggak sebuah semua ada rasul, keterangan rasul. Tapi khusus untuk kayak seperti Nabi Isa ini memang ada bapak ya Ustaz. Di ayat-ayatnya ini sering diingatkan dengan tadi ayat tuka biru. Ini menunjukkan karena malaikat Jibril ini Allah perintahkan langsung untuk menguatkan atau menolong Nabi Isa. Jadi selalu kemanapun Nabi Isa pergi, malaikat Jibril bersamanya. Oh, ditemani, tidak hanya dia menerima wahyu itu pada waktu Injil gitu, tapi di keterangannya seperti itu benar. Oh, gitu. Spesial jadinya ya. Di buku-buku orang Katolik, orang Kristen lah. Biruhul Kudus. Isa, nabi mereka kan Isa. Biruhul Kudus ini selalu. Roh Kudus. Selalu ada. Selalu ada nih. Iya, dalam ajaran kita juga sebagaimana di Al-Qur'an ini Allah sampaikan ini. Jadi Allah menguatkan Nabi Isa. Artinya dengan tadi Nabi Isa diperintahkan selalu menemani Nabi Isa. Dengan kemanapun Nabi Isa pergi. Iya, betul. Ini salah satu spesialnya Nabi Isa. Nabi Isa, memang di buku mereka ya Nabi Isa. Tukallimun nasa. Kamu berbicara kepada manusia. Oh, tukallimun nasa, kamu kamu berbicara kepada manusia dengan manusia. Fil apa Bunda tukallimu? Kalimu nafsa. Filin modori. Ustaz. Dori. Apa tanda modorinya? Modori Ustaz. Tuh. Ada tanya. Ada tak ya. Tak. Modori ya? Oke, huruf mudhari berapa Bunda? 4. Ada 4 apa aja? Hamzah nun yata. Hamzah nun yata. Oke. Apa fi'il madinya? Kallama. Mudharinya? Yukallimu. Amarnya? Kalim. Berbicara. Kalau di sekarang mah telepon itu bahasa Arabnya ukalim. Kalama yukalimu. Ukalim. Saukalimuka. Maksudnya aku akan menelpon kamu. Wica saukalimuki. Ba'da sa'ah. Aku akan telepon kamu sejam lagi. Ba'da sa'ah. Ayo. Jawab Ustaz. Jawab terus. Jawab. Kalama yukalimu kalim. Artinya berbicara. Coba Putri tasrif yukalimu fi'il mudhari. Modori ya Ustaz. Modori yukalimu. Mudah tuh gampang. Modori. Yukalimu. Fa'ala. Yang A ya? Yang normal. Yukalimani. Yukalimuna. Tukalimu. Tak kalimu ya Pak Ustaz? Betul. Oh iya benar. Tukalimu. Kalimu. Kalimani. Yukalimna. Ya. Tukalimu. Kalimani. Tukalimina.
Tukalimani. Tukalimna. Ampun deh. Tukalimnu. F. Ukalimu. Depannya U semua Bunda ya. Nukalimu. Putri ulang lagi sekali lagi. Yukalimu, bawahnya kan ya, bukan Iya, kalau di tabelnya jadi kan karena 3 huruf kan berarti A semua. Yaqulu, yaqulani, yaquluna. Kalau ini kan udah pola 4 huruf, depannya berarti U semua. Cuma hurufnya ikut Bunda ya, hurufnya tetap ya. Cuma harokatnya U berarti. Yukalimu, yukalimani, yukalimuna. Yang bawah Pak Ustadz, yang anak sama nahnu. Berarti sama diganti. Diganti U semua. Jadi Ukalimu, Nukalimu. Jadi kalau bilang kita berbicara, bilangnya nukalimu. Kuncinya mana? Ulang ya, Pak. Ulang. Yuk. Ya kalimu. Yukalimu. Tuh kan. Yukalimani. Yukalimuna. Ya. Tak kalimu. Kalimani. Yukalimna. Iya. Yukalimna. Santai betul. Yukalimna. Betul. Yukalimna. Depannya ya, belakangnya na. Yukalimna. Tak kalimu. Astagfirullahaladzim. Kalimani. Kalimuna. Tukalina. Mina. Kalimani. Kalimna. Ukalimu. Nukalimu. Alhamdulillah, Masya Allah. Kan bagus Putri. Mantap Putri. Mantap Putri, mantap. Ulang lagi. Satu lagi nanti kasih. Tukalimun nasa. Diulang. Tukalimun nasa. Kamu berbicara kepada manusia. Kamu berbicara pada manusia. Fil mahdi di dalam buayan. Fil mahdi di dalam buayan. Fil mahdi di dalam buayan. Wakahlan. Dan dewasa. Wakahlan dan dewasa. Wakahlan dan dewasa. Kita ulang dulu dari id ayatuka biruhil kudus. Iz ayatuka biruhil kudus. Ketika aku mengatakan kamu dengan Ruh Kudus. Tukalimun nasa fil mahdi wa kahla. Tukalimun nasa fil mahdi wa kahla. Kamu berbicara di dalam buayan dan dewasa. Terjemahkan langsung dari awal. Ketika Allah mengajarkanmu, Maryam, ingatlah nikmat Ibu atas kamu ini. Atas aku menguatkan kamu dengan Roh Kudus. Kamu berbicara pada manusia dalam buayan dan dewasa. Wa iz alamtuka. Dan ketika aku mengajarkanmu. Aku mengajarkanmu.
Wa id 'allamtuka, dan ketika aku mengajarkanmu. Mana kamunya? Tunya, Bunda, kamunya. Akunya apa? Tuh. Akunya tuh. Kamunya? Fil apa? Alam tuh. Madi. Allama berarti benda ya aslinya. Allama. Mudhari'nya yu'allimu. Amarnya Alim. Artinya mengajar. Ajarkanlah. Kalau mengetahui alima. Kalau mengetahui alima. Ya'lamu. I'lam. Ketahuilah. Kalau belajar, bahasa Arabnya ta'allama. Mirip-mirip ya. Ya ta'allamu. Ini yang 5 huruf. Tata'allam. Ya ta'allamu. Perintahnya ta'allam. Berarti kalau alama mengajar, alima mengetahui ya. Belajar. Alima mengetahui ya. Kalau ini alima tahu, ini ngajar. Kalau ini belajar. Sebab itu di hadis yang tentang Quran itu khairukum sebaik-baik kalian man ta'allamal Quran, yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Quran. Orangnya berarti kalau pengajar orangnya mu'alim. Orangnya benda ya. Mu'alim, orang yang mengajar, guru. Mu'alim. Kalau yang tahu berarti alimun. Kalau yang belajar berarti muta'alim. Orangnya. Ana muta'alim, maksudnya saya murid. Muta'alim. Orangnya benda ini. Kata kerjanya alama, orangnya mu'alim. Kata kerjanya alima, mengetahui, orangnya alim. Kata kerjanya ta'alam, belajar, orangnya muta'alim. Dicatat nih Ustaz. Ustaz ngajar. Jadi alama dengan ta'alama, belajar, itu ngajar. Oh, mengajar. Ngajar, belajar. Bedanya cuma dikit ya. Tambah hurufnya benda. Kalau alama kan 4 huruf. Alama, ain, lam, tasdid, mim. Nah, kalau yang belajar ada tambahan ta di depan. Jadi 5 huruf. Ta'allama. Ya ta'allama. Berarti kalau saya sedang belajar bahasa Arab, bilangnya gimana? Saya sedang belajar bahasa Arab. Belajar jadi ta'ala. Saya sedang. Yang ini berarti benda ya? Ta'ala. Fi'il mudhari ini. Ta'ala ya. Ta'ala. Saya kan apa fi'il mudhari'nya kan? Saya sedang belajar bahasa. Pakai a. Jadi anak lah. Yang ini benda yang belajar bahasa Arab ini. Ata'allama. Berarti ata'allamu. Ta'allama. Ini ya-nya ganti a berarti. Ata'allamu lughatal arabiyyah. Saya sedang belajar bahasa Arab. Ata'allamu al-lughatal arabiyyah. Saya sedang belajar bahasa. Kalau saya sedang mengajar bahasa Arab berarti bilangnya Wa'allimu lughatal arabiyyah. Saya sedang mengajar bahasa Arab. Kalau saya yang mengetahui bahasa Arab, a'lamun lughatal arabiyyah. Tahu ini alamun. Tadi yang sedang mengajar apa Pak? Berarti kan fi'il mudhari benar ya. Kalau sedang mengajar pakai yang ini berarti di awal. Yang ini. Bedanya mengajar dengan ini pakai diganti a. Jadi u jadinya u'allimu. Ta'allama. Jadi kalau aku mengajar u'allimu al-lughatal arabiyyah.
Bu Cita pegang kepala kayak pusing gitu. Ya Ustaz, kalau ya nggak soalnya basic aja nggak tahu nih Ustaz yang alam tuka, kenapa tuh-nya ke aku, kayaknya ke kamu gitu ya Ustaz? Nggak ngerti ini Ustaz. Oh ya, oke. Ini harus hafal domir bener ya, huwa huma hum. Itu apa enggak? Huwa huma hum. Hum. Huwa huma hum. Iya, huma hum. Nah, ada nggak di tabel itu? Anta antuma antum. Ada nggak Bunda? Huwa ada, huma hum. ada ya? Ada domirnya ada. Ada tuh. Huwa huma hum. Artinya dia. Iya huma hunna. Antuma antum. Anti antuma antuna. Ana nahnu. Ada? Ada nahnu. Udah. Ada. Oke. Kita ganti. Nah, itu domir asli. Maksudnya asli itu kalau dia jadi subjek, contoh saya, di subjek saya murid, ana muta'alim, atau ana tolibun, atau ana tilmizun, pakai ana. Tapi kalau ana, aku ini masuk ke fi'il madi, maka jadi tu. Itu. Kan di situ fa'al tu, Bunda. Fa'al tu, nasor tu. Akunya, ananya jadi tu. Kalau masuk ke fi'il mudhore, domir aku, jadi hamzah, jadi a. A'lamu, af'ulu, ansuru. Kalau masuk, udah berarti ke fi'il amr gak ada. Nah, kalau jadi objek, nah ini di situ nggak ada yang jadi objek. Aku itu kalau jadi objek, dia jadi ni. Ni. Jadi kalau kamu mau bilang kamu ngajarin aku atau ajarkan aku, kita bilangnya alimni. Ajarin aku dong, alimnil Quran. Alimni Al-Quran. Ana jadi ni. Akunya jadi ni. Itu nggak ada ininya ya Ustaz ya? Buku nggak ada ya Ustaz? Apanya? Di buku nggak ada ya? Itu di situ belum ada ya? Perubahan jadi objeknya ada nggak Bu Citra? Belum. Dia adalah ibuku. Hiya belum ada. Ya itu nanti harusnya ada tuh. Jadi huwa jadi hu, huma jadi huma, hum jadi hu. Oh, di buku itu kalau saya di awal-awal Pak Ustadz. Perubahan kata ganti itu ya Ustadz? Di awal-awal buku 1 buku 2 kayaknya. Huwa, huma dia berdua. Hum mereka. Awal. Ya. Nah ini kita coba tulis ya. Ini jadi objeknya jadi hu. Huma jadi huma sama. Ya. Hum jadi hum. Ini nggak ada perubahan. Punna gitu Ustaz ya itu. Anta antuma. Antuma antum. Ini nggak ada yang berubah. Adapun hiya dia perempuan. Dia perempuan ya. Ini jadi ha. Huma. Ini tetap huma. Terus hunna. Tetap hunna. Jadi kalau jadi objek nih, saya melihatnya. Berarti jadi hu. Ya. Saya melihatnya perempuan, jadi ha, ro'aituha. Iya. Kalau anta, kemudian anta di sini kamu laki-laki. Laki-laki. Jadi ka. Angka. Jazakallah. Jazakallah, jazakumullah, syafakallah. Kamu berarti. Anta jadi ka, antuma. Kamu berdua ya. Jadi kamu berdua laki-laki jadi kuma. Syafakumallah. Jazakumallah. Berdua. Kemudian antum jadi kum. Perasaan dulu dikasih buku apa? Dikasih buku apa? Jazakumullah. Syafakumullah. Nah, dari. Kalau kamu perempuan anti jadi apa?
Anti, kamu berdua. Hunna. Jadi ki. Jazakillah, syafakillah, barokallah fiki. Ki. Barik. Jazakillah. Wa iyaki. Kamu perempuan. Jadi jangan salah lagi kalau nanti saya bilang jazakillah. Ngasih informasi kemudian bilangnya berarti jazakallah. Jazakallah. Karena saya laki-laki. Jazakallah laki-laki, jazakillah perempuan. Iya. Antumanya. Dulu di buku apa ya? Perempuan, Pak Ustaz? Umum itu Ustaz. Umum itu maksudnya siapa? Berapa orang? Misalnya ada laki-laki, ada perempuan, 4 orang. Pakai yang laki-laki berarti. Kumullah. Seandainya ibu ini ada 6. Ya. Kemudian ada bapak 1 aja. Maka saya bilangnya pakai domir kalian laki-laki ini. Jazakumullah. Karena udah mewakili perempuan. Kalau ada 1 aja laki-laki. Walaupun perempuannya lebih banyak tetap pakainya domir antum. Kalau antuna. Oh ada ya. Punna. Ada. Punna. Punna. Di buku 2 Pak Ustadz ada itu kata ganti objek. Hu untuk dia. Ada bukunya lengkap ya. Kita sebenarnya udah banyak Pak Ustadz udah ngasih ya. Ana nih banyak enggak? Ini ada udah buku 2 di belakang. Dan kalau yang tadi Ustadz yang tu itu berarti aku masuk ke fiil madi. Fa'ala fa'alu. Fa'ala tafalna fa'altu. Lama boleh lah Ustaz. Hafal tuh Ustaz. Fa'ala fa'alu Ustaz. Jadi itu berarti aku di fiil madi. Iya. Kalau ini kan alam tuka. Kalau ini objek ya Ustaz ya yang tadi. Jadi iya kalau itu masuk ke fiil madi jadi subjeknya tuh itu. Kalau ini jadi objeknya nih yang di sini nih. Nih ya, ana jadi ni, nahnu jadi na. Ini jadi objek. Kita ini sebenarnya udah pinter harusnya. Iya, harusnya ya Bu Radia. Iya. Harusnya udah pinter. Ini dibandingkan yang nggak belajar. Oh beda yang lah belum Ustaz. Pernah ikut, jauh ibu-ibu udah terbang kemana. Tapi Ustaz, kita ini dibilang pinter sama orang Ustaz. Setiap belajar sama Ustaz Najib itu fi'il apa tuh fi'il mu'annas salim. Iya. Ini katanya Bu Ica tuh dia belajar. Aku diam aja Ustaz, malu kadang-kadang Ustaz. Itu udah belajar tuh ngerti dia tuh Ustaz. Ustaz Najib tuh udah belajar, udah semuanya belajar. Cuma memang nggak nangkap. Bukan nangkap. Lama nggak dibuka-buka, jadinya lupa lagi kayak apa istilah-istilahnya. Memang itu Ustadz, kalau kita menoreh ilmu dengan umur segini, kayak di air aja ngalir dia langsung. Kalau dulu di batu kan kalau di air cepet ya Bunda ya. Cepat tapi anyut. Cepet terus hilang. Hilang betul. Hilang. Jadi kalau yang di tabel tasrif itu perubahan domir masuk ke fi'il madi mudhari itu berarti posisinya subjek ya, sebagai subjek. Ya. Jadi alam tuka ini tunya akunya subjek di sini, nah ka-nya menjadi objek. Alam tuka aku mengajarkanmu. Wa iz alam tuka. Ulang. Wa iz alam tuka aku mengajarkanmu. Alkitabah ketika aku mengajarkan Alkitab maksudnya Alkitab maksudnya menulis ya Bunda, diajarin menulis. Kalau pakai al bukan kata benda Pak Ustadz. Iya isim ini. Isim benar-benar. Oh. Kata benda. Iya, kenapa menulis ya? Di sini kalau artinya diajarkan menulis. Kitabnya mungkin kata bendanya kitab. Iya, kitab. Diajarkan tulisan apa? Cuma maksudnya Bunda, maksudnya kitab di sini adalah di Nabi Isa ini bisa nulis Bunda ya. Bisa baca, bisa nulis. Kan kalau Rasulullah SAW
awalnya sifatnya ummi. Jadi memang nggak belajar nulis. Huruf ya, ummi. Ustaz Afwan, ini anak saya ujian nih, ternyata pulang jam 11 saya izin laptop Ustaz. Mau jemput anak saya. Mohon Becal. Yo, Bu Citra. Bu Ica lagi. Bu Citra. Citra. Iya, izin jadi lebih muda. Mangga Bu Citra. Waalaikumsalam. Ini ya, udah mau jam 11 ya? Iya, cepat-cepat ngebut Ustaz. Udah separuh pun belum. Tadi Alkitab Pak Ustaz. Alkitabah kitab. Wal hikmata. Hikmah. Wat Taurat. Dan Taurat. Wal Injila. Injil. Taurat diajarkan juga kepada Nabi Isa ya? Karena syariat yang dipakai awal oleh Nabi Isa itu Taurat. Baru ketika turun Injil, baru Injil Bunda ya. Jauh tuh tahunnya Ustaz. Taurat. Tahu jauh banget itu ribuan Bunda ribuan. Tahun tuh. Kita ulang dulu. Wa ij'alam tukal kitab wal hikmata wat Taurat wal Injila. Wa idh 'allamtuka al-kitaba wal hikmata wal Injil. Ketika aku mengajarkanmu dan hikmah dan Taurat dan Injil. Wa idh takhluqu. Dan ketika kamu menciptakan. Kamu memberikan Takhluqu, kamu membentuk. Membentuk Boleh. Wa istakhluqu dan ketika kamu membentuk. Wa istakhluqu dan ketika kamu membentuk. Wa minat-tini dari tanah. Tin itu tanah. Minat-tini dari tanah. Toyini. Ka. Seperti. Hai atit toiri, bentuk burung. Burung. Hai ati. Seperti bentuk burung. Hai atit toiri, burung. Seperti bentuk burung. Oke, kita ulang dulu. Kahai atit toiri. Kahai atit toiri seperti bentuk burung. Biidni dengan izinku. Dengan izinku. Biidni dengan izinku. Kita ulang dulu. Wa id takhluqu minat-tini. Wa id takhluqu minat-tini. Dan ketika kamu dari tanah. Kahai atit toiri biidni. Kahai atit toiri biidni. Seperti bentuk burung dengan izinku. Patang fuhu. Maka kamu meniup. Fatang fahu. Maka kamu fatang fahu. Maka kamu meniup. Fatang fuhu. Maka kamu meniup. Mana kamunya? Ta-nya. Fiha di dalamnya. Fiha di dalamnya. Haknya ke bentuk burung tadi, Bunda, ke tanah yang bentuk burung. Fiha di dalamnya. Fatakunu, maka dia menjadi. Fatakunu, maka dia menjadi. Nah, taknya dia, Bunda, ya di sini. Taknya dia perempuan ke tanah yang bentuk burung. Toirom biizni. Toirom biizinku. Burung dengan izinku. Toirom biizni. Burung dengan izinku. Maka dia menjadi burung dengan izinku. Kita ulang dulu. Dari wa id takhluqu minatin. Wa id takhluqu minatini. Wa id takhluqu minatini.
Dan ketika kamu membentuk dari tanah, kahai atit toiri biizni, kahai atit toiri biizni, seperti bentuk burung dengan izinku, patang fuhu fiha, maka kamu meniup di dalamnya, fatakunu toirom biizni, fatakunu toirom biizni, maka dia menjadi burung dengan izinku. Langsung terjemahkan dari awal bareng-bareng. Dari mana? Izqalallah. Ketika Allah berfirman, wahai Maryam, kepadamu dan atas kamu dan atas ibumu, dan aku menguatkan kamu dengan Ruh Kudus. Aku menguatkan kamu berbicara pada manusia di dalam buayan dan dewasa. Dan ketika mengajar kitab dan hikmah dan Taurat dan Injil. Kitab, hikmah dan Injil. Yati. Kalau ayam dan ketika kamu membentuk dari tanah seperti bentuk burung dengan izinku, maka kamu meniup di dalamnya, maka dia menjadi burung dengan izinku. Dan tuberiu, kamu menyembuhkan. Dan kamu menyembuhkan. Al-akmaha yang buta. Al-akmaha yang buta. Al-akmaha yang buta, wal abroso dan yang kusta, wal abroso dan orang lepra. Oh, lepra ya, bukan lepra. Dan orang lepra. Dan orang sakit lepra. Biizni. Biizni, dengan seizinku. Dengan seizinku. Sekali lagi. Wa tubri'ul akmaha wal abroso biizni. Waktu beriul akmaha wal abroso biizni. Dan kamu menyembuhkan orang sakit lepra dengan seizinku. Dan orang lepra dengan izinku. Wa ittukhriju. Dan ketika kamu mengeluarkan. Kamu mengeluarkan. Tukhriju, kamu mengeluarkan. Tukhriju, kamu mengeluarkan. Al-mauta. Orang-orang yang mati. Orang-orang yang mati. Al-mauta, orang-orang yang mati. Biizni. Dengan izinku. Dengan izinku. Sekali lagi. Wa id tukhrijul mauta biizni. Dan ketika kamu mengeluarkan orang yang mati dengan izinku. Kita selesaikan satu ayat ini ya, Bunda ya. Ya, satu aja Ustaz, udah mau 11. Wa id kafaftu. Dan ketika aku menahan. Dan ketika aku menahan. Ya. Wa id kafaftu. Dan ketika aku menahan Bani Israila. Bani Israel angkat darimu. Kita ulang dulu. Wa id kafaftu Bani Israila angka. Wa id kafaftu Bani Israila angka. Dan ketika aku menahan Bani Israil darimu. Ijitahum. Bila ya. Ketika kamu datang kepada mereka.
ketika kamu datang kepada mereka. Jitahum. Taknya kamu ya. Jita kamu datang kepada mereka. Ijitahum ketika kamu datang kepada mereka. Izjitahum ketika kamu datang kepada mereka. Izjitahum. Ketika kamu datang kepada mereka. Bil bayinati dengan keterangan. Bil bayinati dengan keterangan. Kita ulang lagi. Bil bayinati dengan keterangan. Wa iz kafaftu bani Israila anka. Wa iz kafaftu bani Israila anka. Dan ketika aku menahan bani Israil darimu. Ijitahum bil bayinat. Ketika ijitahum bil bayinat. Ketika kamu datang kepada mereka dengan keterangan. Terjemahkan dulu langsung. Wa iz kafaftu. Ketika aku menahan Bani Israel dari kamu dan ketika kamu datang kepada mereka dengan keterangan. Fakola. Dia berkata. Maka berkata orang-orang. Fakola maka berkata. Allazina kafaru. Allazina kafaru. Orang-orang yang mereka kafir. Minhum. Dari mereka. Kita ulang lagi. Faqala allazina kafaru minhum. Berkata orang-orang yang mereka kafir dari mereka. In haza tidaklah ini kecuali. In haza tidaklah ini. Innya tidak ya. In haza tidaklah ini. In haza tidaklah ini. Kecuali sihrum mubin. Sihir yang nyata. Sihir yang nyata. Sihrum mubin, sihir yang nyata. Kita ulang dari faqala allazina kafaru. Faqala allazina kafaru minhum. Maka berkata orang yang mereka kafir dari mereka. In haza illa sihrun mubin. Tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. Terjemahkan lagi Bunda dari faqala allazina kafaru langsung. Maka berkata orang yang mereka kafir dari mereka ini tidaklah kecuali sihir yang nyata. Bu Ica aja dari awal Bu Ica. Biar cepat Bu Ica. Lancar jaya. Amin. Langsung aja atau satu-satu Ustaz? Boleh langsung. Udah mau jam 11 ya. Udah mau jam 11. Langsung. Satu-satu. Bu Ica menjemput lagi nih. Udah mau biar cepat Bu Ica langsung. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika Allah berkata, ya Bani, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku atas kamu dan atas ibumu. Ketika aku menguatkan kamu dengan Roh Kudus. Kamu berbicara manusia di dalam pelayan dan dewasa. Dan ketika aku mengajarkan kamu kitab dan hikmah dan Taurat dan Injil. Dan ketika kamu membentuk dari tanah seperti bentuk burung dengan izinku, maka kamu meniup di dalamnya. Maka dia menjadi burung dengan izinku. Dan kamu menyembuhkan orang buta dan orang lepra dengan izinku. Dan kamu mengeluarkan orang yang mati dengan izinku. Dan ketika aku menahan Bani Israel dariku.
Ketika kamu datang dengan keterangan, maka berkata orang-orang yang mereka kafir dari mereka, tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. Masya Allah. Masya Allah. Keren. Lanjut. Kalau itu bisa Ustaz mentasrik. Tasrif juga Bu Ica lancar sebenarnya. Lancar, cuma lancar, Jaya. Sekarang belum kedengeran aja lancarnya. Ya, sekarang kita bahas, Ustaz. Itu kesukaan. Mau dibahas sekarang atau nanti? Ya. Boleh nanti, Rip. Nanti aja, Li. BRI masuk lagi. Apa itu? Nanti kapan? Kata Ustaz nanti, boleh. Maksudnya bahasnya ini sudah kalian aja Ustaz, masih ada 5 menit kok. Oke, iya udah 5 menit. Nanti lupa, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idh qalallahu ya Isa bin Maryam. Ingatlah atau ketika Allah berfirman, ini maksudnya di hari kiamat Bunda ya, yaumal kiamat, di hari kiamat. Nanti di akhirat Bunda, Allah berfirman kepada Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, uzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik. Ingatlah nikmatku atasmu. Nikmatku atasmu ini seperti Allah menjadikan Nabi Isa sebagai nabi, sebagai rasul. Juga ketika di sini ketika beliau kecil atau masih dalam masa belum bisa bicara, masih bayi, tapi Allah izinkan untuk berbicara dan yang lainnya. Jadi Allah ingatkan, wahai Nabi Isa, ingat nikmatku atasmu. Banyak sekali. Wa ala walidatik, dan juga atas ibumu. Nah, Maryam ini adalah wanita paling mulia. Wanita paling baik Bunda ya. Jadi Maryam, pertama itu Maryam, kemudian Fatimah. Khadijah enggak? Khadijah masuk. Khadijah, Asyiyah, dan Aisyah. Rodia enggak? Rodia. Itu ya Bunda ya. Maryam, kemudian Fatimah, Aisyah, Khadijah, Aisyah. Nah, di keterangan dulu sempat kita singgung, di keterangan di tafsir Jalain itu, nanti Maryam dan Asyah ini nanti akan dinikahkan dengan Rasulullah di surga. Jadi menjadi istrinya Rasulullah SAW. Di tafsir Ali Imran apa ya? Asia dengan siapa? Maryam. Ali Imran Bunda ya. Asia dengan Maryam. Asia dan Maryam. Padahal mereka suaminya dulu siapa? Asia itu Firaun, enggak suaminya dulu. Asia. Asia itu istri Firaun. Istri Firaun yang beriman itu, Bunda. Yang beriman ya, betul. Jadi ketika para ahli sihir itu menantang Nabi Musa, kemudian Nabi Musa menunjukkan mukjizat yang termasuk beriman, kan orang-orang ahli sihir itu beriman. Asia juga beriman. Nah, akhirnya kan disiksa tuh oleh Firaun kan? Iya, betul. Dia dipanaskan atau dijemur. Dan kemudian mau ditimpakan batu. Allah cabut terlebih dahulu. Jahat amat. Jahat banget itu si Firaun. Laknat Tuhan. Nah, itu Asia ini termasuk wanita yang terbaik. Salah satu dari 5 itu. Dan nanti salah satu keterangannya nanti akan menjadi Rasulullah SAW. Nah, jadi Allah ingatkan ini, Allah sudah memberi nikmat kepada Maryam tadi dengan menjadikan wanita terbaik dari semesta alam. Ya, betul. Kemudian juga Ij'alam tukabiruhil kudus. Nah, ini Allah sampaikan nikmat, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa adalah aku menguatkan kamu, wahai Nabi Isa, dengan Roh Kudus. Tadi Roh Kudus, maksudnya malaikat Jibril akan selalu menemani Nabi Isa kemanapun beliau pergi. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Nah, Nabi Isa juga, ini salah satu nikmatnya adalah berbicara kepada manusia ketika dalam masa buayan, ketika masih bayi. Ini terjadi ketika Maryam kan puasa bicara Bunda, ketika melahirkan itu. Maryam membawa Nabi Isa nih
ke kaumnya, datang pulang bawa bayi, kemudian kaumnya ini kan pada menuduh, ini zina. Maryam ini menuduh pezina. Betul. Tapi Maryam saat itu puasa bicara, nggak bicara. Nah, maka kemudian Allah izinkan saat itu Nabi Isa untuk berbicara dan menyampaikan bahwa aku ini Rasul. Dan ini berarti membersihkan membersihkan Maryam dari semua tuduhan kaumnya saat wakahlah dan juga di masa dewasa. Ini berarti kabar gembira untuk Nabi Isa akan panjang usianya. Dan Nabi Isa itu diangkat kenabian, di sini keterangannya di usia 30 tahun, Bunda ya. Masih muda Nabi ya. Isa ini diangkat kenabian 30 tahun. Kemudian 30 bulan setelahnya atau 2 tahunan setengah berarti terjadi tadi peristiwa mau dibunuh itu dan Allah angkat Nabi Isa ke atas. Ya. Allah angkat Nabi Isa. Baru nanti di akhir zaman akan turun lagi Nabi Isa. Akan turun lagi Nabi Isa. Itu tafsirnya ada di surat Al-Imran. Juga nikmat Nabi Isa juga salah satu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa adalah wa id alam tukal kitab wal hikmata wa taurat wal injil. Allah mengajarkan kepada Nabi Isa bisa nulis, Bunda ya, bisa baca, bisa nulis. Taurat, Injil. Tanpa harus berguru. Maksudnya tanpa ada yang ngajarin. Nah, ini sorangan bisa. Kayak Bu Ica aja nih, sorangan bisa. Wal hikmah dan memahami cerdas orangnya, paham tentang kitab, bijaksana, kemudian berilmu, kemudian juga diberi pemahaman tentang wat Taurat wal Injil. Nabi Isa ini termasuk yang memahami Taurat, baru ketika diturunkan Injil juga diberikan Injil. Nah ini nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Apalagi nikmat yang Allah berikan di sini? Wa itakhluqu minat-tini kahai atitoy. Nah ini Nabi Isa ini salah satu mukjizatnya adalah tanah dibentuk burung, kemudian ditiup, Bunda ya. Dengan izin Allah, patangkuhu biha patakunu tayrom bi. Hidup itu burung. Nah di tafsir Ali Imran burungnya kelelawar, Bunda ya. Jenis ininya kelelawar. Kenapa kelelawar? Karena kelelawar ini termasuk mamalia. Kalau disebut jenis burung, dia bisa terbang. Tapi dia mamalia karena menyusui dan tidak berbulu. Kenapa kelelawar? Karena tadi dia hewan yang paling sempurna dari segi jenis burung. Sehingga ketika orang seandainya mau membuat perlawanan gitu, ya yang harus setara kan. Tapi namanya mukjizat ini nggak bisa dikalahkan. Nah, sebab itu burungnya di sini burung kelelawar karena dia bisa menyusui, bisa melahirkan juga. Dan tapi burung ini apakah terus hidup? Enggak. Di keterangannya ketika sudah hilang dari pandangan orang, jatuh dan mati. Jadi enggak lanjut ya, enggak sampai terus hidup, enggak. Juga salah satu nikmat Nabi Isa juga yang Allah berikan, satu mukjizatnya di sini waktu beriul akmaha wal abroso biizni. Menyembuhkan orang yang buta. Akmah itu butanya dari lahir, Bunda ya. Jadi lahir dalam keadaan buta, dalam bahasa Arab namanya akmah. Nah, Allah izinkan kepada Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit seperti ini. Padahal saat itu kan memang masa lagi booming kedokteran atau menyembuhkan. Nah, Nabi Isa mukjizatnya di sini bisa menyembuhkan yang buta dari lahir, yang saat itu nggak ada. Dan ini bukti mukjizat Nabi Isa. Juga bisa menyembuhkan penyakit kulit atau lepra di sini, yang saat itu juga sedang merebak. Yang saat itu nggak ada yang bisa nyembuhin. Tapi Nabi Isa dengan izin Allah, dan ini salah satu mukjizat ya. Mukjizat. Sehingga nggak ada yang banyak bisa. Mukjizat Nabi Isa banyak ya. Banyak. Semua Nabi itu banyak mukjizatnya. Iya. Bahkan di sini bukan hanya menyembuhkan, wa itukhrijul mauta bi. Nabi Isa juga diizinkan bisa menghidupkan orang yang mati. Diizni, Allah tekankan dengan seizinku ini untuk menunjukkan mukjizat. Sehingga ini menjadi bantahan bagi yang menuhankan Nabi Isa karena bisa menghidupkan orang mati.
kafir lah orang yang. Karena mereka Nabi Isa Tuhan karena bisa menghidupkan orang mati. Padahal itu hanya mukjizat. Aku tekankan biizni. Kemudian juga nikmat yang Allah berikan adalah Allah melindungi Nabi Isa wa ittafaqtu Bani Israil angka ijitahum bil bain. Nabi Isa berdakwah kepada Bani Israel, tapi kemudian orang-orang Bani Israel saat itu berusaha membunuh Nabi Isa yang akhirnya Allah angkat Nabi Isa. Dan orang-orang kafir juga dari Bani Israel ketika didakwahi yang mereka katakan adalah faqala allazina kafaru minhum in haza illa sihrun mubin. Bahwa yang dilakukan Nabi Isa tadi di atas tadi bisa nyembuhin, bisa menghidupkan. Itu mukjizat, tapi kata orang kafir sihrum mubin. Ini sihir yang nyata. Nabi saja nggak lepas dari ucapan coba seperti ini benar. Penyihir, orang gila dan yang lain. Maka wajar kalau sekarang orang yang berdakwah mengajak kepada Allah ini mendapatkan ujian yang sama, dibilang orang gila dan yang lainnya. Betul. Ini sudah terjadi di masa lalu, para nabi, para rasul berdakwah dan respon umatnya, orang-orang yang kafir saat itu menghina, mengfitnah, mengatakan gila, mengatakan penyihir dan yang lain. Sudah sunatullah ya. Jadi kalau sekarang kita termasuk yang aman dari ucapan manusia, sebenarnya kita perlu bertanya, kita ini di mana nih posisi? Berarti biasa-biasa aja. Padahal kita ingin ada di surga yang paling tinggi derajat. Tapi kitanya biasa-biasa. Nah, ini menjadi PR untuk kita. Intinya seandainya datang ujian seperti yang menimpa saudara kita di Cianjur, bisa jadi itu bentuk kemuliaan Allah, memuliakan Allah mereka. Karena di satu hadis Bunda Allah sebutkan mayyuridillahu bihi khairan. Siap. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, apa yang Allah lakukan? Yusib minhu. Allah memberi musibah. Dan juga kita tahu bahwa pahala itu besarnya pahala berdasarkan besarnya ujian. Ini juga disabdakan Rasulullah, inna ijomal jaza ma'a ijomil bala. Besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Wa iza ahabballahu qauman, di satu hadis disebutkan kalau Allah cinta kaum, suatu kaum, ibtalahum, Allah menguji mereka. Faman rodiya, siapa yang ridho terhadap ujian itu, falahu ridho, maka mereka mendapatkan ridho Allah. Waman sakhito, siapa yang murka, yang ngeluh, yang nggak sabar, falahu sukhtu, maka mereka mendapatkan kemurkaan. Jadi memang apa yang menimpa saudara kita di sana itu adalah bisa jadi Allah cinta pada mereka, Allah ingatkan. Agar tapi juga takdir buruk itu, musibah itu salah satu sebabnya adalah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Sebab keburukan itu dari Allah, tapi sebabnya kesalahan kita. Jadi bisa jadi karena dosa kita, karena tapi yang diujinya ulah kita, tapi yang diujinya saudara kita di sana. Ini peringatan untuk kita bahwa memang ujian atau musibah yang datang itu dari Allah, tapi sebabnya kita, dosa-dosa kita, kerusakan yang kita buat. Tapi juga ujian itu tidak selamanya, atau musibah itu tidak selamanya keburukan. Karena tadi bisa jadi itu bentuk cinta Allah pada hambanya agar kita kembali, agar hamba itu kembali. Saya juga kemurkaan Allah ya Ustaz, manusia dan melampaui batas kadang-kadang. Iya, intinya tergantung yang ditimpakan. Itu bisa menjadi ajab bagi orang yang kafir, yang jolim, tapi menjadi ujian keimanan bagi orang-orang yang beriman. Karena gitu Kak Ustaz, kalau satu yang berbuat kadang-kadang 40 dari benar, kena semua Bunda. Orang baik, baik kena. Kalau dengar ceramah MZ Haji Jainuddin MZ almarhum, itu beliau tuh bilang, lu yang berbuat, lu yang ceramahnya itu kamu yang zina, kamu yang mabuk, kami yang kena. Tapi pas ajab turun kita juga kena. Iya. Nah, sebab itu ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Nah, bisa jadi ini ajab atau musibah ini salah satu sebabnya kitanya diem terus. Lihat kemungkaran di depan,
di lingkungan kita atau orang-orang yang sekarang memimpin kita diam, itu menjadi salah satu sebab ditegur kita ini, dikasih, diingetin. Nah ini maka di ayat ini juga Allah ingatkan bahwa seorang nabi pun di sini tidak lepas dari ujian. Bahkan yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Ini menunjukkan bahwa semakin ujiannya berat berarti imannya semakin besar. Kalau kita biasa-biasa aja berarti biasa-biasa aja juga. Tapi mudah-mudahan tadi kita selalu diberikan hidayah, diberikan taufik, istiqomah dalam iman, ya. Dan bisa terus sabar, bisa ikhlas ridho terhadap semua takdir Allah, terhadap semua ujian yang akan kita hadapi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Kita cukupkan. Insya Allah nggak ada pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, tanya Bisa bertanya lagi Ustaz. Udah. Ya, bisa. Kenapa Bija? Ustaz ada pertanyaan lagi Ustaz. Udah 11:10. Udah ya, udah belum kan? masak Wija. Udah masak, tapi sebentar lagi kan mengaji. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan pahalanya mengalir. Alhamdulillah, benar. Kita semua. Amin. Khususnya juga untuk nenek, untuk Bu Sutia binti Ajingan Satiri. Amin. Mudah-mudahan tadi Allah berikan rahmat, maghfirah. Dan juga tadi buat saudara kita di Cianjur, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Yang meninggal mudah-mudahan diberikan husnul khotimah, harta yang hilang, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup pengajian kita dengan baca hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.